Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mengalurkan sebuah cerita yang berjudul Nosedive, salah satu episode dari Black Mirror, tepatnya di season ketiga. So, bagaimana dengan kisah yang satu ini? Penasaran? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Check it out. Di masa depan, saat sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Telegram, dan YouTube semakin merajalela, sosial media itu pun kini bukan hanya sekedar aplikasi di HP saja, tapi sudah nguasain dunia nyata. Orang-orang jadi bisa memberikan penilaian atau rating pada orang lain, mulai dari penilaian terkecil yaitu bintang 1 sampai yang paling tinggi yaitu bintang 5. Pemerintah bahkan memasangkan suatu chip di mata setiap orang. Dari kecil, chip tersebut sudah terpasang agar mereka bisa melihat rating satu sama lain. Rating-rating itu menjadi standar untuk bisa makan di restoran, masuk ke kantor, bahkan dalam pertemanan, semua ditentukan dengan rating. Semakin besar rating seseorang, maka status sosialnya akan semakin tinggi. Sebaliknya, semakin kecil rating, maka orang tersebut akan dijauhi oleh masyarakat. Mari saya perkenalkan dengan wanita ini bernama Leslie. Dia adalah wanita karir yang sangat terobsesi menaikkan ratingnya. Saat ini rating Leslie itu bernilai 4,2. Pagi itu Leslie memberitahu adiknya yang bernama Ryan kalau nanti siang akan ada seseorang datang mensurvei rumah mereka. Leslie dan Ryan hanya tinggal berdua di rumah tersebut. Sebelumnya mereka telah sama-sama sepakat memutuskan untuk menjual rumah peninggalan orang tua mereka itu, lalu menjalani hidup terpisah karena sudah muak melihat tingkah laku mereka satu sama lain. Leslie tak suka melihat adiknya setiap hari main game terus tanpa mau bekerja, sedangkan Ryan kesal melihat kakaknya selalu pura-pura bahagia di depan orang lain demi mendapatkan rating yang tinggi. Leslie kemudian pergi ke suatu perumahan elit. Dia berencana pindah ke sana setelah rumahnya berhasil terjual. Sayangnya uang Leslie itu masih kurang. Marketing perumahan tersebut lalu memberikan sebuah penawaran, yaitu dia akan memberikan diskon 25% asalkan rating Leslie bisa naik menjadi 4,5. Mendengar penawaran barusan, Leslie begitu senang. Dengan kepribadiannya yang baik pada semua orang, Leslie yakin cuma butuh waktu sebentar pasti dia bisa menaikkan ratingnya. Setelah itu Leslie menemui atasan tempatnya bekerja. Di sana dia menceritakan keinginannya untuk membeli rumah. Leslie meminta agar sang atasan mau memberikan surat jaminan pada si marketing perumahan kalau dalam waktu dekat dia pasti akan mendapatkan rating 4,5. Namun berdasarkan data, ternyata itu teman-teman Leslie yang kebanyakan itu ratingnya standar. Atasannya pun ragu. Dia lalu memberi saran agar Leslie mencoba berteman dulu dengan orang-orang yang memiliki rating minimal 4,5 ke atas. Karena jika orang-orang pemilik rating tinggi memberikan rating pada orang lain, maka teman-temannya pasti otomatis akan ikut memberikan rating juga. Ribet banget gue hidup kayak begini. Keesokan harinya Leslie terus memikirkan ucapan atasannya kemarin. Dulunya Leslie itu punya teman masa kecil bernama Naomi yang memiliki rating 4,8, tapi sayangnya mereka sudah tak pernah bicara lagi semenjak Naomi memiliki teman baru. Leslie pun berusaha menarik perhatian Naomi dengan memposting foto boneka yang dulu pernah mereka buat bersama, dan betapa bahagianya hati Leslie ketika Naomi memberikan rating pada foto tersebut. Leslie berpikir Naomi pasti masih mengingat boneka mereka. Malamnya Naomi menelpon Leslie. Di telepon Naomi mengatakan saat melihat foto boneka di postingan Leslie, tiba-tiba dia itu teringat tentang masa lalu mereka. Naomi juga memberitahu bahwa beberapa hari lagi dia akan segera menikah dan dia ingin Leslie menjadi pendamping di pernikahannya nanti. And that's my fault. No, it's mine. Everything's just so... Everything. Seriously? Nene, I will not... Mendengar hal itu, Leslie sangat senang seketika dia itu dapat ide bagaimana cara menaikkan ratingnya, yaitu di acara pernikahan Naomi nanti. Leslie akan memberikan pidato. Dalam pidato tersebut dia berencana menceritakan tentang masa kecil mereka berdua hingga membuat teman-teman Leslie menangis terharu, kemudian memberikan rating tinggi untuknya.
Pagi hari di kantor, Lesti memberitahu bosnya soal daftar tamu undangan dalam pesta pernikahan Naomi nanti yang semuanya memiliki rating di atas 4,5. Gara-gara daftar itu, sang atasan pun akhirnya bersedia menjadi penjamin Lesti. Lesti merasa bahagia sebentar lagi impiannya tinggal di perumahan elit akan terwujud. Besoknya sebelum berangkat ke pernikahan Naomi, Lesti terlebih dahulu melatih pidatonya. Melihat kakaknya yang lagi-lagi harus pura-pura menangis, Ryan kesel. Dia lalu menasihati Lesti agar tak terlalu terobsesi dengan rating. Ryan lebih suka Lesti hidup apa adanya, menjadi diri sendiri daripada harus mengemis di hadapan orang lain hanya demi sebuah rating. Namun Lesti di situ justru malah berpikir kalau adiknya cuma sedang iri. Dengan kesal dia langsung pergi meninggalkan Ryan sendirian di rumah. Yes, and if you cared about that, maybe you would have noticed living with. Dalam taksi, Lesti dapat telepon dari Naomi. Di telepon mereka berdua mengobrol sangat keras hingga supir taksi itu terganggu. Sesampainya di bandara, si supir taksi memberikan Lesti rating jelek, tapi Lesti tak peduli. Dia merasa rating dari seorang supir taksi tak terlalu penting baginya. Di sana, salah satu staf bandara memberitahu bahwa penerbangan dibatalkan akibat terjadi kecelakaan. Mendengar kabar tersebut, Lesti panik. Dia lalu minta dicarikan pesawat lain, tapi gara-gara si supir taksi tadi memberikan rating jelek, rating Lesti jadi turun dan justru malah dilarang naik pesawat. Tanpa sadar, Lesti emosi sampai menghina staf bandara dengan kata-kata kasar. Oh, I'm a 4.2. I'm afraid. Fucking help me! Security bandara yang mendengar ucapan kasar Lesti itu pun datang kemudian menurunkan rating Lesti menjadi 3,1. Melihat ratingnya turun drastis, Lesti masih pede. Dia yakin saat berpidato di pesta pernikahan Naomi nanti, Lesti pasti bisa membuat semua orang terharu dan memberikan rating besar untuknya. Lesti pun memutuskan pergi menggunakan mobil di tempat penyewaan mobil. Lesti dilayani dengan buruk gara-gara ratingnya itu kecil, bahkan dia cuma diperbolehkan menyewa mobil berkualitas rendah. Karena tak punya pilihan lain, Lesti tetap menyewanya. Sorry, okay, I swear I'm on my way. Setelah lama berjalan, mobil listrik Lesti kehabisan baterai. Ketika mau mengisi daya, ternyata semua tipe colokan adaptor di sana berbeda dengan tipe mobil Lesti. Dia terpaksa meninggalkan mobil itu lalu mencari tumpangan. Namun di antara banyaknya mobil, hanya ada sebuah mobil truk yang mau memberikannya tumpangan. Look like you need a If you can get to Port Mary would be great. Pengemudi truk tersebut adalah seorang wanita tua berating 1,4. Sepanjang perjalanan, wanita itu tuh bercerita panjang lebar kalau dulu dia pernah memiliki rating 4,6. Setiap harinya dia itu selalu berusaha bersikap baik pada semua orang demi mempertahankan ratingnya itu. Hingga pada suatu hari suaminya itu terkena penyakit kanker. Akibat rating sang suami kecil, semua rumah sakit menolaknya. Si wanita pun sangat marah. Dia tidak terima lalu memaki-maki seluruh orang di rumah sakit. Sejak itulah dia sudah tidak peduli lagi dengan rating. Baginya, jujur pada perasaan dan menjadi diri sendiri itu jauh lebih baik daripada harus terus berpura-pura bahagia hanya demi sebuah rating. Dia kemudian menyuruh Lesti untuk mencoba jujur. Sayangnya Lesti menolak. Baginya walaupun harus hidup dalam berpura-pura, yang penting Lesti bisa dapat berbagai fasilitas elit daripada hidup jujur namun hanya dapat fasilitas sederhana apa adanya. Remember, you're just too old to get it, to lose. But I don't even have the something worth losing. Esok hari di sebuah pom bensin, mereka berdua berpisah karena berbeda tujuan. Waktu pergi ke toilet umum, Lesti mendengar ada dua orang wanita masuk. Mereka lalu membicarakan tentang konser musik yang berlokasi di dekat gedung acara pernikahannya Naomi. Lesti seketika dapat ide, dia kemudian menghampiri salah satu wanita tersebut untuk meminta tumpangan. Lesti mengatakan kalau dia itu juga berencana datang ke konser itu, tapi di tengah jalan mobilnya tuh mogok karena kasihan. Mereka pun mengajak Lesti ikut bersama teman-temannya yang lain. Dalam mobil, Naomi kembali menelpon Lesti. Di telepon dia menyuruh Lesti agar jangan datang ke acara pernikahannya. Naomi itu tahu sekarang rating Lesti itu hanya 2,6. Naomi malu jika nanti para tamu undangan tahu kalau dia itu punya teman dengan rating kecil seperti Lesti. Mendengar ucapan Naomi, hati Lesti itu tentu saja hancur. Padahal dia telah melewati banyak kejadian buruk demi sampai ke tempat pernikahan Naomi. Tapi Naomi kini justru malah melarangnya datang hanya karena
ratingnya itu turun. Sambil emosi, Leslie mengatakan apapun yang terjadi dia tetap akan ke sana. Naomi sama sekali tak menghiraukan ucapan Leslie dan langsung menutup telepon. Semua rombongan di dalam mobil pun mendengar pembicaraan Leslie barusan. Setelah tahu Leslie ternyata berbohong, dia tuh diusir keluar dari mobil. Di jalan tak ada satupun orang yang mau memberikan Leslie tumpangan. Ketika sudah frustasi, Leslie melihat ada dua pria sedang bermain motor ATV. Dia kemudian memohon untuk meminjam motor mereka. Karena kasihan, salah satu pria itu pun meminjamkan motor ATV-nya. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan berlumuran lumpur dan make up yang acak-acakan, Leslie akhirnya sampai di tempat pernikahannya Naomi. Dia diam-diam masuk lalu langsung bicara di hadapan para tamu undangan. Namun bukannya menyampaikan pidato yang selama ini telah dia siapkan, Leslie itu di situ malah mengungkapkan seluruh isi hatinya. Dia menceritakan dari dulu Leslie itu iri dengan kepopulerannya dan kecantikannya Naomi waktu di sekolah dulu. Leslie bahkan sampai rela jadi bahan bulian agar bisa bermain bersama kelompok Naomi. Dia juga tak pernah marah saat Naomi merebut pacarnya berkali-kali. You're jackhole, and you didn't need me. Leslie selalu sabar. Leslie berharap suatu hari nanti dia juga bisa jadi sepopuler Naomi bila dia terus berteman dengannya. Namun semenjak berteman dengan orang-orang pemilik rating tinggi, kini Naomi sudah tak pernah menghubunginya lagi. Jadi istilahnya Naomi itu telah membuangnya. Leslie tahu alasan kenapa Naomi itu beberapa hari lalu memintanya menjadi pendamping pengantin adalah hanya karena Naomi itu ingin ada seseorang yang menceritakan kebaikannya semasa kecil dulu. Di tengah pidato, petugas keamanan datang menangkapnya. Sebelum dibawa pergi, Leslie mengatakan meski banyak hal menyakitkan, sampai kapanpun dia akan tetap menganggap Naomi sebagai temannya. Leslie dibawa ke kantor polisi. Sebagai hukuman karena telah membuat keributan, polisi melepaskan chip di matanya, lalu dia dimasukkan ke sel penjara. Di dalam sana, untuk pertama kali dalam seumur hidupnya, Leslie bisa melihat dengan jelas tanpa ada halangan chip. Leslie di situ melihat seorang pria yang juga sedang dipenjara di depan selnya. Ia kemudian memaki-maki pria tersebut dengan kata-kata kasar, padahal tuh bocah gak ngapa-ngapain. Si pria yang gak terima pun langsung bolak-balik maki-maki si Leslie. Mereka berdua terus-terusan memaki satu sama lain, saling mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur tanpa lagi harus berpura-pura bahagia. Anyway, film pun tamat. Ending yang sangat menyetreskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan hanya karena Anda ingin selalu dipandang baik, sebagai simbolnya adalah rating tinggi itu tadi, kita semua sampai menghalalkan segala cara hanya untuk mengejar validasi itu. Padahal mah validasi orang lain kagak penting ya kan. Sesungguhnya hidup jujur dan jadi diri sendiri itu lebih baik daripada pura-pura baik padahal hatinya kayak sampah. Saya Angel mewakili seluruh manusia tanpa pura-pura tapi sering ketipu mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.